Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Sebelum kita mulai dengan materi hari ini, kita akan tepuk semangat. Tepuk semangat. Jadi kita akan berdoa dulu baru kita mulai dengan materi. Saya minta salah satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita sama-sama menghadap doa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami supaya kami tahu mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari segala jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mulai dengan materi. Namun sebelum daripada itu kita akan absen dulu hari kita mulai dengan materi hari ini. Anak-anak Putra Selang, Adik Pak. Alfian Terbencu, Adik Pak. Artikas Bertafuli, Adik Pak. Diego Cetamono, Adik Pak. Berlinde Dilan Batulis, Adik Pak. Gracia Anton, Adik Pak. Indrian Ifaot, Adik Pak. Irma Lanu, Adik Pak. Jantri Alinome, Adik Pak. Joana Iberia, Adik Pak. Jenny Latuna, Adik Pak. dan Johan J. Sila. Adik Pak. Jadi kita akan mulai dengan materi hari ini. Materinya berbicara tentang jenis-jenis pekerjaan dan tugas manusia. Yang pertama, pengertian pekerjaan. Kita sebagai manusia, kita harus perlu bekerja dalam kehidupan kita setiap hari. Yaitu pekerjaan adalah suatu yang dilakukan manusia untuk tujuan tertentu. Dan untuk mendapatkan uang, manusia harus bekerja. Di balik itu, pekerjaan harus yang baik. Kita harus bekerja dalam pekerjaan yang harus baik. Namun, bekerja yang baik adalah pekerjaan dengan cara yang tulus dan ikhlas. Jangan sampai kita bekerja, kita memilih pekerjaan yang tidak baik, kita pikir bahwa itu pekerjaan yang baik. Tetapi Tuhan bilang pekerjaan yang kita memilih adalah pekerjaan yang tidak baik. Dan kita masuk dalam item yang kedua, yaitu pekerjaan dan tugas-tugas pekerjaan. Yaitu yang pertama, astronot adalah seseorang yang bekerja di luar angkasa, yang sudah memenuhi pelatihan penerbangan antariksa untuk memimpin atau menerbangkan dan jadi awak pesawat antariksa. Dalam arti orang yang bekerja untuk menerbangkan pesawat, kita menyuruh dia untuk bekerja kebun. Berarti di balik itu dia tidak tahu pekerjaan yang dia harus lakukan. Jadi semua pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita adalah tugas dan tanggung jawab kita sebagai umat pilihannya. Dalam pekerjaan dan tugas-tugasnya, yang ketiga yaitu kita sebagai dokter. Kita sebagai dokter, tugas kita adalah untuk belajar dari keilmuannya, berusaha menyembuhkan orang-orang yang sakit, dan tidak semua orang yang menyebutkan penyakit bisa disebut dokter. Di balik itu, untuk menjadi dokter biasanya diperlukan orang yang bisa mengobati. Maka itu kita akan menyebutkan orang tersebut sebagai dokter. Dan tugas yang ketiga atau dan yang keempat itu ada kaitan dengan tugas yang ketiga, yaitu guru. Adalah seorang pengajar suatu ilmu. Dalam bahasa Indonesia, guru umumnya merujuk pendidikan profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai,
dan mengevaluasi peserta didik. Di balik itu, untuk membimbing, kita diarahkan kepada pelajaran yang kita inginkan. Tetapi kita sebagai siswa dan sebagai peserta didik perlu kita pelajari materi yang sudah disampaikan oleh guru. Baik itu dari guru mata pelajaran maupun guru kelas, perlu kita pelajari materi yang sudah dibawakan. Dalam tugas dan tanggung jawab yang keempat, di sini kita sebagai pelukis adalah seorang yang menciptakan karya seni berupa gambar 2 dimensi atau 3 dimensi yang dapat dinikmati oleh semua orang pelukis, dapat menciptakan karya ilmiah. Maka itu ketika kita mendengar pelajaran atau kita memahami pelajaran, kita mengikuti pelajaran, perlu kita pelajari dalam hati dan pikiran kita. Terutama kita harus berfokus pada pelajaran yang dibawakan oleh guru kita. Jadi pelajaran atau tugas yang keempat di sini mengatakan pemain bola. Kita sebagai pelajar yang perlu kita pelajari itu adalah materi yang sudah disampaikan. Berikan contoh, menurut kita untuk menendang bola atau bermain bola perlu kita paham, kita pelajari dan kita turuti dengan sungguh-sungguh supaya kita bisa mempraktekannya dengan baik. Dan untuk tugas tanggung jawab yang keenam adalah kita sebagai pilot. Disebutkan untuk orang yang mengemudikan pesawat terbang sebagai sebuah profesi yang menuntut keilmuannya. Dalam arti di saat kita belajar untuk menjadi pilot, kita harus pelajari dengan sungguh-sungguh dan kita harus hayati dalam pikiran kita supaya apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk tugas dan tanggung jawab yang ketujuh, yaitu polisi adalah suatu perangkat umum sipil yang mengatur tata tertib. Dan dahulu kadangkala panitia atau perangkat ini bersifat militaritas seperti di Indonesia sebelum Polri dilepas dari ABRI. Dalam arti tugas polisi itu untuk mengamankan semua kegiatan atau semua perilaku yang tidak sesuai dengan kehendak polisi atau keamanan di dalam lingkungan kita. Jadi kita sebagai pelajar atau sebagai peserta didik perlu kita mempelajari aturan-aturan polisi. Jadi untuk kegiatan atau tugas dan tanggung jawab yang ke-8 yaitu bidan adalah sebutan bagi orang yang belajar di sekolah khusus untuk menolong perempuan saat melahirkan. Jadi di saat perempuan melahirkan itu kita harus membutuhkan bidan supaya bidan yang akan merawat dan menjaga supaya perempuan bisa melahirkan dengan baik dan selamat. Dan untuk tugas dan tanggung jawab yang ke-9 adalah masinis. Itu bagi orang yang bertanggung jawab untuk menjalankan kereta api. Berasal dari bahasa Belanda, yaitu yang sebenarnya berarti juru mesin. Dalam arti, di saat orang yang menjalankan kereta api, itu dia sebagai juru mesin. Tugasnya atau pekerjaannya untuk menjalankan kereta api. Dan yang ke-10 itu adalah koki. Koki atau juru masak bagi orang yang menyiapkan makanan untuk disantap. Istilah koki pada suatu dapur, rumah makan atau restoran biasanya merujuk pada orang yang kreatif terhadap menu dan memiliki sedikit atau tanpa pengaruh
apapun terhadap dapur. Berarti orang yang disebut koki itu adalah orang yang tugas dan tanggung jawabnya di bagian dapur atau bagian konsumsi untuk menasa. Ketika kita memakan, kita harus menghadap ke koki atau ke orang yang di bagian dapur, supaya apa yang kita memakan dan kita meminum akan disiapkan oleh orang-orang tersebut, itu orang yang di bagian dapur. Jadi namanya koki. Dan yang terakhir, ada beberapa pertanyaan di sini yang saya berikan atau saya ajukan kepada siswa-siswa untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pekerjaan? Berarti kita sebagai manusia itu kita perlu beraktivitas, dalam arti kita menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita. Yang kedua, apa tujuan orang bekerja? Untuk mencapai tujuan. Berarti di saat kita bekerja, tujuan kita untuk mencapai hasil yang baik atau tujuannya untuk bekerja. Jadi kita bekerja juga pekerjaan yang baik. Dan yang ketiga, pekerjaan seperti apa yang kamu inginkan? Pekerjaan yang baik. Jadi pekerjaan yang baik adalah kaitan erat dengan pertanyaan yang kedua. Jadi kita perlu menjalankan tugas dan tanggung jawab kita, tetapi kita harus mengarahkan pekerjaan kita kepada pekerjaan yang baik. Pertanyaan yang keempat, apakah pekerjaan orang tuamu? Petani. Berarti kita sebagai petani, kita harus mengolah tanah untuk menjadi kebun, supaya kita bisa menanam dan menuai dari hasil yang kita sudah tuai sama-sama. Jadi pertanyaan yang terakhir yaitu berikan tanggapan, kesan serta harapan terhadap guru bimbingan konseling yang telah memberi pelayanan kegiatan ini. Baik dan benar. Jadi baik, menurut peserta didik, materi yang sudah saya sampaikan menurut peserta didik semuanya baik dan jelas, tetapi dari bimbingan konseling atau konselor perlu menyiapkan diri ketika memberikan materi, dan dari ini siswa-siswi atau peserta didik juga harus penuh tanggung jawab pada saat mengikuti materi yang sudah saya berikan. Jadi pertemuan kita berakhir dan saya minta salah satu siswa untuk memimpin doa supaya kita berpisah dari tempat ini. Mari kita sama-sama menghadapkan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan pada hari ini makanan kami secukupnya, dan berikan kesalahan kami seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami pada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari penjahat, karena yang kami kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Jadi baik, untuk selanjutnya bagi peserta didik, semangat belajar, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.